lagu ini, mari tutup matamu, angkat tanganmu ke Tuhan. Memulihkan hati, Yes Lord. menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Amin. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bersamamu. Amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Jika kami ada hari ini Tuhan, kami sadar semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami memilih untuk ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami sadar bahwa keputusan ini bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh-Mu yang ada di dalam kami. Dan kami memutuskan untuk terus menang di dalam hidup ini. Sampai kali ke depan kami mengakhiri pertandingan kami. Roh Kudus, Engkau yang sudah membawa kami ke sini, pegang hati kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kami minta Tuhan, Kau beri kami hati yang baru. Kami mau memutuskan juga untuk hari ini, kami terima hati yang baru. Kami terima Tuhan, sebuah roh yang baru. Kami terima ya Bapa, pikiran yang baru di dalam Engkau. Setiap hari, biar hidup kami selalu dibaharui di dalam Engkau. Roh Kudus bekerja di antara kami pada petang hari ini, lebih dari apa yang kami pikirkan, lebih dari apa yang hamba juga akan sampaikan. Roh Kudus bekerjalah, bekerja, mengalir Roh Kudus seperti pujian yang kami naikkan. Biarlah pujian ini benar-benar menjadi rema buat kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang mau diberkati katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Apa kabar saudara hari ini? Boleh salam kanan kiri, katakan engkau hebat luar biasa. Sekali lagi katakan engkau hebat luar biasa. Saya di bawah saja ya, terlalu jauh. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang pagi ini ketika engkau bangun dan engkau sadar hari ini adalah hari Minggu atau hari Ahad, hatimu bersuka cita? Boleh lambaikan tangan? Iya, haleluya. Atau ada yang bersedih? Ayah, datang ibadah lagi. Tak ada ya. Semua kita bersuka cita. Betul saudara? Oke, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sembari kita memasuki dalam bulan ini, yaitu sebuah tema hidup di dalam roh. Di dalam beberapa minggu kita mendengar firman Tuhan. Harapan saya adalah seluruh jemaat CST, biar Anda juga semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kalau Anda boleh menulis, Anda menulis. Kalau tidak, Anda ambil gambar. Tapi saya sangat mendorong, pastikan Anda datang ibadah, Anda pulang, Anda terima sesuatu yang dari Tuhan. Amin. Salam kanan kiri, katakan engkau harus dapat rema dari Tuhan. Haleluya.
Ya, saya memberi peluang kepada sesiapa yang belum dapat kursi, coba isi dulu kursi-kursi yang di hadapan ya. Ini masih available ya. Jadi tak payah ambil kursi yang di belakang. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan ya, maju ke depan. Ayo silakan maju. Puji Tuhan. Maju. Siapa yang boleh maju? Boleh. Ada? Sudah siap? Saya rindu kita dengar firman Tuhan dengan tenang. Nah, sini. Silakan. Kita kasih tepuk tangan kaum men ya, lelaki bijak, pria sejati. Mari silakan duduk di depan. Silakan. Yang di sebelah sini ya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Amin. Sebelah sini Pak. Biar nanti William juga boleh sama-sama ada kawan duduk. Ya, silakan di depan. Siapa lagi? Masih available. Oke. Saudara, saya rindu pastikan saudara juga punya Alkitab, karena saya mau membawa kita untuk mendengar, bukan hanya dengar, tetapi Anda juga harus tangkap sesuatu. Jadi pastikan Anda bawa Alkitab, dan pastikan Anda dan saya, kita sama-sama menangkap dari Tuhan. Topik kita hari ini yaitu, ya boleh dibuka, ya, keinginan roh berlawanan keinginan daging. Keinginan roh versus keinginan daging. Katakan kanan kiri, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Katakan jiran kanan kiri, jangan lupa, keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Mari kita buka Galatia 5. Kalau di sini ada, oke, sini ada. Mari kita baca bersama-sama. Mari baca dengan kuat ya. 2, 3. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, oke, stop, kuat-kuat katakan, akan tetapi. Sekali lagi katakan 2, 3, akan tetapi. Jadi ada sesuatu yang spesial. Jadi ada kuncinya. Akan tetapi, lanjut, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum. Yes. Saudara, sangat jelas. Dalam berapa masa saudara saya mau khotbah ya, khusus hari ini ya. Saya punya perut saya sakit, saya nggak tahu, saya bilang Tuhan, berat sekali topiknya. Ya, sebab apa? Ini betul-betul real kehidupan. Tapi katakan kanan kiri, kau pasti boleh. Kita pasti boleh. Saya senang sekali tadi ada salah satu lagu yang kita bawa ya, yaitu dengan tajuk Lebih Dari Pemenang. Siapa di sini yakin bahwa Anda dan saya lebih dari pemenang? Siapa yang yakin? Ayo cepat katakan amin. Jangan ragu, karena destiniku, kita lebih dari pemenang. Oke? Simpan ini, nanti kita lanjut. Kembali lagi saudara, sekali lagi, dengan jelas Paulus sebetulnya sudah memberikan warning, nasihat buat kita. Galatia pasal 5 ayat 16 langsung dibuka dengan berkata, maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi di sini sangat jelas saudara, sebab Paulus berkata, engkau dalam hidup harus membuat sebuah pilihan. Paulus memberikan satu dorongan yang sangat penting, yaitu hiduplah oleh roh. Katakan amin. Hiduplah oleh roh. Katakan, hidupku harus dipimpin roh. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kenapa kita harus hidup di dalam roh? Sebab apa? Karena keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan ini real saudara. Ini sangat real. Kita hadapi setiap hari. Sebagaimana ada istilah berkata, hidup itu peperangan. Betul nggak? Hidup itu peperangan. Siapa di sini belum sadar kalau hidup peperangan? Hidup saya aman-aman saja lah, pastor. Ada. Saya ingatkan,
Hidup ini peperangan, saudara. Betul nggak? Peperangan paling sengit ketika kita keluar dari gedung ini. Ya, saya harap di dalam gedung ini jangan ada peperangan. Ada amin? Jangan ada musuh, katakan amin. Ya, kalau di luar tadi musuh, dalam sini shalom. Amin. Amin. Tapi sejujurnya kehidupan kekristenan bukan sekedar agama. Kehidupan kekristenan itu sebuah perjalanan iman. Dan Alkitab mengingatkan melalui hambanya Paulus jelas berkata, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Karena begitu beratnya perlawanan ini, Paulus sendiri berkata, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita tahu nih yang benar mana, tapi di sini susah melakukannya. Jadi di situ jelas menunjukkan bahwa memang keinginan daging perang atau berlawanan dengan keinginan roh. Sekali lagi kita masuk. Jadi apa maksud hidup di dalam roh? Jawabannya ada di ayat yang ke-18. Hidup di dalam roh itu adalah apa? Yaitu hidup yang dipimpin oleh roh. Ada amin? Salam kanan kiri. Hidup yang dipimpin oleh roh. Roh ini dia memakai huruf, ya, huruf besar. Itu menunjukkan roh Allah. Itu menunjukkan Roh Kudus. Jadi apa maksud dari hidup di dalam roh? Karena ini kan abstrak, ya. Roh itu tidak bisa dihitung. Karena ketika Anda dan saya masuk di alam roh, itu sesuatu yang abstrak. Tak bisa dimasukkan atau dihitung dengan ukuran, atau tidak bisa diukur dengan sebuah dimensi. Karena otak kita itu kebiasaan hanya melihat, mengukur sesuatu yang nampak di mata, yaitu sesuatu yang bisa terukur. Tapi ketika kita berbicara roh, itu sesuatu yang tidak bisa diukur. Nah, memang sejujurnya tidak mudah. Bagaimana kita mempraktekkan hidup dipimpin roh? Siapa di sini yang kekristenanmu, umur perjalanan imanmu melebihi 20 tahun? Boleh angkat tangan? Saya percaya kalau kita lebih, ya, 20 tahun mengikut Tuhan, kita duduk dan kita jujur terbuka berbincang mengenai hidup dalam roh, itu tidak mudah. Betul nggak, saudara? Yang sepakat dengan saya katakan amin. Karena apa? Karena memang kita pasti belum lulus sebelum nanti berjumpa dengan Tuhan. Karena itu kehidupan sebuah proses. Tetapi mari kita nikmati sama-sama. Katakan amin. Ya. Jadi bermaksud kalau kita mau hidup di dalam roh adalah kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga ketritunggalan selepas Yesus naik ke sorga. Yesus berkata adalah baik aku kembali ke Bapa, karena Roh Kudus akan turun dalam hidupmu. Kita harus mau belajar. Kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, berarti sederhananya kita harus mau belajar menyerahkan total hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Allah. Ya, cara pikir kita, kehendak, nah ini nggak gampang. Sebab apa? Karena Tuhan sudah memberikan, ini adalah penghormatan kita manusia, yaitu apa, saudara? Ketika Allah, Tuhan Sang Pencipta, memberi kehendak bebas untuk Anda dan saya. Ya, makanya Yesus sekalipun sudah mati di kayu salib, Yesus bahkan sudah mengutus banyak murid. Yesus bahkan mengutus Roh Kudus, sampai hari ini pun masih ada manusia belum mau percaya. Sebab apa? Bukan karena Tuhan tidak hebat, bukan karena Tuhan tidak dahsyat, sebab pilihan. Betul tak, saudara? Sebab Tuhan memberi kita kehendak bebas. Ya, makanya tidak heran,
Ya, bahkan mungkin di antara kita pasti kita ngalami, ya, dalam keluarga mungkin ada 2 orang selamat, mungkin yang lainnya belum, ya kan? Sebab apa? Karena sangat berhubungan dengan kehendak bebas. Tapi saya mau mendorong, jangan pernah menyerah. Katakan amin. Anda yang berdoa dan menantikan yang namanya keselamatan terjadi dalam keluargamu, jangan pernah menyerah. Ya, sebab kalau Tuhan yang berkehendak, nah ini dia, tunggu. Ya, yang namanya keselamatan itu yang pertama adalah pemberian percuma, pemberian free. Tapi yang kedua jangan lupa juga yang namanya anugerah, yaitu dimana ketika kalau Roh Allah menyentuh manusia, seperti Paulus, ketika Saulus dia itu konon berencana mau membunuh orang Kristen, ya, pergi mau membunuh orang Kristen, ternyata pulang dia ternyata menerima Yesus, betul nggak? Sebab apa? Karena dia mengalami sebuah titik balik dalam hidupnya, yaitu berjumpa pribadi dengan Yesus. So ini yang kita harus doakan, ya. Saya sedikit menyentuh, kalau Anda dan saya kita berdoa untuk keluarga kita yang belum terima Yesus. Doakan, yaitu apa? Agar mereka mengalami ini, titik balik. Yaitu apa? Perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sebab kalau manusia nggak mengalami perjumpaan roh, seringkali manusia susah terima Yesus. Betul nggak, saudara? Jadi setiap kitab kalau ditanya kesaksian, pasti banyak kesaksian. Karena kita mengalami apa? Titik balik. Dari yang tidak terima menjadi menerima. Dari yang menolak menjadi menerima Yesus. Itu sebuah anugerah. Oke, jadi saya mau mendorong setiap kita mulai hari ini, betapa pentingnya kita hidup di dalam roh. Katakan amin. Betapa pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan kehidupan seperti apa? Jangan lagi pakai cara pikir lama. Jangan lagi pakai cara-cara kebiasaan, tabiat kita yang lama, saudara. Kalau Anda dan saya, kita itu mau. Kenapa? Karena kuncinya itu apa? Mau. Karena ini tidak bisa dipaksa, tapi ini kemauan. Kalau Anda dan saya mau kita hidup dipimpin Roh Kudus, kita itu harus rela membuang, itu dalam bahasa Paulus, yaitu sampah-sampah dari hidup kita. Filipi 3 ayat 7. Saya tulis atau tidak ya? Coba ikut saja. Kalau tidak ada, nanti Anda tolong buka Alkitab saudara. Filipi 3 ayat 7-8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, Paulus berkata, oke, next ya. Paulus berkata, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, saudara, Paulus berani berkata, aku menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3, kalau tak ada jangan buka. Oke, saudara, saya mau berkata, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di mana? Yaitu apa? Apakah Anda mau atau tidak? Salam dulu kanan kiri. Coba tanya jiranmu, mau buang sampah tak? Mau buang sampah? Siapa di sini di dalam rumah ya, Anda sangat hobi kumpul sampah? Saya percaya tak ada, betul nggak? Seboleh mungkin sampah setiap malam harus cepat dibuang. Kami sendiri dalam rumah ya, saya bersyukur karena kami membuat schedule ya. Jadi kalau sudah jam 8 lebih atau jam 9 saya akan cari. Kalau seandainya sampah masih berbau, berarti petugas sampah belum membuangnya. Maka kami mencari petugasnya siapa hari ini ya. Antara saya punya 2 anak. Nah,
setiap hari kita rindu sampah dibuang. Setuju saudara? Setuju saudara? Tapi persoalannya, apakah Anda dan saya kita rajin buang sampah tabiat lama kita? Karena tanpa kita sadari, itu penghalang untuk kita hidup di dalam roh, saudara. Langsung susah. Kita rindu, ya, datang ibadah, kita dengar, oh tema bulan ini pastor cakap hidup dalam roh. Saya maulah gitu. Tapi sejujurnya saya pribadi seringkali kadang-kadang belajar untuk merasa hati Tuhan, untuk memandang saya, saudara. Nggak usah saudara, saya kadang-kadang saya bilang, Tuhan ampuni, kalau sampai hari ini Engkau masih sabar dengan saya, itu semua karena anugerah. Kadang-kadang kita pun saudara, kita tahu sampah, tapi kita simpan-simpan. Bulan apa ini saudara? Bulan 6. Sebelum kita masuk di bulan 7. Bulan 7 angka 7. Dalam Alkitab angka 7 bicara sempurna. Ayo mari bersepakat. Saya tahu gak mudah loh saudara. Saya aja khotbah gak mudah. Izinkan saya memberikan dorongan dan mengajar saudara. Bukan karena saya begitu layak, bukan karena saya sudah sempurna. Tidak, saya juga bergumul seperti saudara bergumul. Tetapi saya mau berkata, mari bersepakat. Amin saudara. Mari bersepakat untuk kita bersihkan sampah kedagingan dari hidup kita. Katakan amin. Apakah itu pastor maksudnya? Ya, saya takut saya cakap banyak kali sampah. Ya kan nanti saudara betul-betul lah yang diingat pulang ke sini, pastor suruh buang sampah. Buang sampah, jangan lambat-lambat. Aduh, haleluya. Ya kan? Apa maksudnya? Sekarang saya tuntun. Maksudnya adalah itu berbicara kebiasaan, keinginan daging kita. Dalam Galatia 5, mari buka. Kalau nggak ada di sini, buka Alkitab saudara ya. Ikuti saya, ayo buka Alkitab saudara. Kalau ada, mari kita baca. Oke. Galatia 5 ayat 19. Kita baca sama-sama 2-3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ayo kasih contoh, apa itu sebagainya? Kau berhenti. Apa keinginan daging sebagainya? Apa? Judi. Ya, apalagi? Sebagainya. Apa? Bohong. Apalagi? Ini sebagainya ini banyak loh saudara. Jangan hanya saudara, saya nggak ada di situ, saya aman. Nggak ada. Sebagainya itu banyak. Di situ kita perlu pimpinan Roh Kudus, betul nggak? Untuk kita boleh mengerti mana yang benar, mana yang salah. Apalagi? Merokok. Sebagainya tak? Keinginan daging? Ya, salam kanan kiri, jangan bah. Apalagi? Shopping terlebih, pastor. Ya, dosa-dosa akhir zaman banyak kan, saudara. Kalau kita mau daftar, I tell you ini Alkitab nggak akan cukup. Apalagi? Di sini. Cinta uang, ya kan? Tamak, ya kan? Mata duit, semua duit, ya kan? Maaf kata, sampai kawan pun boleh dimakan gara-gara duit. Nah ini bahaya saudara. Apalagi? Cinta perempuan. Oke, nanti ya. Oke, selanjutnya. Dan terhadap apa? Semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan. Sudah bagus jatuh lagi, ya kan? Ya, iri hati. Nah, ini iri hati ini spirit yang lembut tetapi bahaya ya.
Betul nggak? Dia ini, memang ya kan. Saat kita memandang orang atau apa, iri hati itu sangat sensitif, kebas dari hidup kita. Nah, di dalam 1 Yohanes memakai kata yaitu semua yang ada di dunia. Jadi kedagingan atau keinginan daging disamakan oleh Yohanes, dia itu apa? Semua yang ada di dunia. Dia merangkum di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Mari baca 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Apa yang di dalam dunia? 3 perkara ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari Saudara. 3 perkara ini harus diulang. Kita akan melewati pembersihan, proses pemurnian seumur hidup. Makanya ayo kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Kuncinya apa tadi? Mau. Salam kanan kiri. Harus mau. Ini penting, mau. Karena ada orang yang tidak mau. Betul tak? Mau makan, Bu? Dia memilih, tidak mau. Mau makan? Mau. Ya, maka makanan itu akan datang. So, hidup ini adalah sebuah pilihan, saudaraku yang terkasih. Nah, selanjutnya, kenapa kita yang sudah diselamatkan tidak boleh hidup di dalam keinginan daging? Kenapa? Boleh jawab? Anda yang sudah dibaptis, saya tengok rata-rata di sini sudah dibaptis ya. Yang belum hubungi saya pribadi. Jangan terlambat ya. Yesus mau datang kalau belum dibaptis ya. Saudara, Anda yang sudah dibaptis, sudah diselamatkan, kenapa kita tidak boleh hidup lagi dengan keinginan daging? Apalagi kita itu sadar tidak sadar, keinginan daging itu sepertinya tanpa kita sadari, itu kan dia bawaan dari kecil, betul nggak? Mengubah sebuah kebiasaan yang dari kecil, ya, itu tidak bisa semudah membalikkan tangan. Makanya saudara tidak heran, siapa di sini sudah menikah? Angkat tangan yang sudah saja ya. Jangan nanti yang bujang cakap sudah menikah, nanti tak laku saudara ya. Anda yang sudah menikah, Anda pasti setuju dengan saya. Makanya kenapa Alkitab mendorong kalau cari pasangan dalam Tuhan seiman. Perlu seiman, sepadan, sebangsa. Salah ajaran ya. Jangan ditambah-tambah ya. Saya tidak cakap macam itu ya. Seiman, sepadan, dan kena cocok itu sepadan ya. Jadi yang pertama seiman, sepadan, dan saya lupa satu lagi ya. Saudara, kenapa kita seiman? Karena dengan kita memiliki pasangan seiman ya, kalau ada yang salah, contoh ya, kalau barang itu rusak, setiap kita beli barang, khusus yang penting ya kan, handphone kah, laptop, pasti ada guide, betul nggak? TV, pasti ada guide, petunjuk, panduan. Kalau rusak, pasti ikut panduan. Makanya kenapa kita perlu seiman? Karena kalau ada penyakit, kita ada panduannya, betul nggak saudara? Karena suami dan istri, laki dan perempuan, 2 jadi 1, itu tidak semudah Anda membuat martabak. Saudara tahu martabak? Tepung, telur, cok ya, tinggal digoreng, dibalik, sudah jadi. Sedap lagi, kasih susu. Saudara, saya mau berkata, 2 jadi 1 tidak mudah. Apalagi kita manusia itu didesain, terbentuk dari yang namanya apa? Keluarga, betul? Anda dan saya, nilai hidup kita, nilai hidup saudara itu sudah dibentuk dari sejak kecil loh saudara. Ada keluarga sejak kecil yang namanya makan pakai tangan is okay, nggak masalah. Yang penting basuh tangan, makan pakai tangan, nggak masalah. Yang penting makan.
Tapi ada keluarga punya nilai, value dia, nilai dia, makan tak boleh pakai tangan. Kenapa? Bahaya. Kenapa? Karena ada pandangan tersendiri. Kan tangan dipakai untuk buat macam-macam ya. Apalagi tangan sebelah kiri. Haram. Tak boleh dipakai untuk makan. Ya kan? Jadi untuk mempertemukan dua jadi satu, hanya bicara makan saja saudara. Ya kan? Pakai tangan atau tak pakai tangan, kalau Anda tidak seiman, melihat panduan dan sepadan, saya mau berkata, itu bisa jadi punca yang namanya kehancuran rumah tangga. Betul nggak? Saudara akan boleh yang namanya gaduh, hanya hal kecil. Kenapa? Karena satu pribadi punya pandangan value tersendiri. Jadi kalau tiba-tiba dipertemukan, diubah. Siapa ikut siapa, mana yang benar, dua-dua nggak ada yang benar, betul nggak? Dua-dua juga tidak salah, betul nggak? Kenapa? Karena hanya sebuah pandangan. Tapi kalau tidak adanya sebuah bimbingan, tidak adanya kedewasaan, oh itu akan boleh dari api kecil jadi boleh menjadi api besar, membakar seluruh hutan. Betul tak betul saudara? Ya, itu hal kecil. Makanya kenapa begitu pentingnya untuk kita kalau sudah diselamatkan. Nah ini, take note. Kalau kita sudah diselamatkan, Paulus berkata, hiduplah oleh roh. Anda dan saya kalau kita itu sudah diselamatkan dan kita itu destiny kita, sorga, jangan lupa panduannya, petunjuknya berkata hanya satu yang bisa menolong kita untuk jalan ke sana. Pakai sebuah laluan hidup dalam roh. Amin. Amin, saudara. Sebab apa? Kenapa kita tidak boleh melakukan atau melakukan dan mengikuti keinginan daging lagi ketika kita sudah diselamatkan? Sebab keinginan daging, saya tulis di sini. Mari baca. Sebab keinginan daging adalah akar dosa. Jangan kita hanya doa, cabut dosaku yang begini, begini. Maaf kata, tapi kita masih belum rela untuk menghabisi semua keinginan daging. Makanya saya melihat ada dua jenis kekristenan. Yang pertama yaitu kekristenan yang dikendalikan oleh daging. Itu disebut orang Kristen duniawi. Namanya Kristen, tetapi maaf kata, kehidupan sehari-harinya sangat duniawi. Kedua, ada jenis orang Kristen namanya Kristen rohani, yaitu orang yang betul-betul dia sadar dia Kristen, pengikut Kristus, makanya dia hidup selama di bumi dia berusaha. Ingat, bukan dia tidak pernah jatuh dalam dosa, tapi dia berusaha hidup seperti Kristus hidup. So, hari ini Anda termasuk Kristen yang mana? Coba senyum kanan kiri. Senyum saja ya. Jawab sendiri. Bilang macam itu. Jawab sendiri. Oke. Paulus, saya mau berkata, ada banyak orang, wow, Paulus rasul hebat. Paulus adalah orang yang ajaib. Tapi saya mau berkata, Paulus sendiri sejujurnya sama dengan Anda dan saya. Dalam kitab Roma, Paulus sendiri pernah mengeluh, dia berkata, karena bukan apa yang aku kehendaki aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itu yang aku perbuat. Jadi di sini jelas loh saudara. Paulus sendiri sangat setuju bahwa memutuskan menghabisi keinginan daging itu tidak mudah. Sangat tidak mudah. Tetapi Paulus juga berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa Paulus bisa berkata seperti itu? Sebab dia sadar daging memang lemah, betul nggak saudara? Tapi kita boleh dapat kekuatan ketika apa? Kekuatan dari Tuhan.
Makanya begitu penting saya mendorong seluruh umat Tuhan hari-hari ini sejujurnya. Saya share sebagai gembala. Ayo belajar. Anda harus sangat serius dengan keinginan daging. Jangan pernah manja dengan keinginan daging. Jangan pernah cincai. Sebab apa saudara? Karena kita tidak tahu bila Anda dan saya kita dijemput oleh Tuhan. Penjemputan itu ada dua cara. Pertama, oleh kematian. Tapi kedua, juga oleh karena pengangkatan. Betul nggak saudara? Kita nggak tahu bila itu terjadi. Makanya Tuhan mau berkata terus buat kita, yaitu apa? Berjaga-jagalah. Salam kanan kiri, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Bahagian kita adalah apa? Berjaga-jagalah. Amin. Katakan amin. Katakan kanan kiri, kau boleh bah. Kau boleh bah, amin. Amin. Yakin amin? Saya mau berkata saudara, apapun yang kau hadapi, sekalipun aduh pastor saya mau give up, jangan give up. Sebelum nanti yang namanya pengangkatan terjadi. Banyak orang Kristen mengawali perjalanan hidup itu semangat. Tetapi seringkali dia tidak sadar, ya kan? Karena dia tidak pernah bereskan atau habisi semua keinginan daging, sehingga dia mudah jatuh di dalam pencobaan. Itulah makanya kenapa Yesus berpesan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam. Berarti siapa yang bisa jatuh? Kita, betul nggak? Supaya kamu jangan jatuh, kita balik ya, ke dalam pencobaan, maka kita harus berjaga-jaga dan berdoa. So sikap berjaga-jaga itu macam mana? Yaitu bagaimana kita rela untuk menyalipkan daging kita setiap hari. Anda suka dan tak suka, itulah sikap orang berjaga-jaga. Ada amin saudara? Ada amin? Sebab apa saudara? Pencobaan itu sangat tipis dengan keinginan daging. Daging ini saudara, kalau saudara tak pernah habisi, percayalah, daging selalu berpihak dengan lawan. Dengar ini, daging selalu berpihak dengan lawan. Daging tidak pernah sehati dengan Tuhan, gak pernah. Makanya saudara, jangan hanya kita sangat bersukacita kalau saudara ditumpangi tangan ya. Ya saudara, sekali lagi bukan karena saya tidak setuju, tapi ini dengar, supaya saya rindu jemaat CIT bijak. Ketika saudara sangat rindu ditumpangi tangan, didoakan oleh hamba Tuhan ya. Kemudian maaf kata saudara boleh tumbang segala sesuatu, itu urapan. Tapi dengar, bagaimana menjaga urapan yang saudara sudah terima, itu tanggung jawab Anda. Dengan cara apa? Dengan cara hidupilah firman setiap hari. Ada amin saudara? Karena urapan itu digambarkan seperti minyak. Mungkin one day saya akan share ini. Makanya kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, raja yang diurapi selalu dituangin minyak, betul nggak? Gambaran urapan itu minyak. Minyakmu sedikit atau banyak, itu sangat dipengaruhi berapa banyak engkau membuat pengorbanan di dalam hidup ini. Ada orang dia tak mau korban. Berdoa itu berkorban atau tidak? Korban saudara, gak gampang, betul gak? Doa itu tidak mudah, membuat kita fokus, menundukkan diri, gak mudah. Saya tanya, kalau Anda mendapat tawaran, yang pertama, ya, dipanggil berdoa semalam suntuk, atau tawaran kedua, Anda dapat free tiket, tinggal 1 minggu di Switzerland. Gak usah jauh-jauh lah, susah kali panjang, ya kan? Ya, tahu ya saudara, di Switzerland, tinggal 4 hari, free in charge, tinggal di hotel berbintang 5.
Ngam-ngam view dia di depan gunung dan semua danau yang ada. Ditambah lembunya. Si Serlan. Saudara, saya mau bertanya, itu jabaran kan saudara? Betul nggak? Saudara mau pilih yang mana? Gak mudah. Ya, ini doa bila-bila boleh lah. Ini susah, dapat tiket macam ini susah. Makanya di sini berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Tujuannya apa? Supaya kamu dan saya tidak jatuh dalam pencobaan. Kenapa kita supaya tidak jatuh pencobaan? Karena orang jatuh dalam pencobaan, perhatikan, saya kasih huruf yang tebal. Orang jatuh dalam pencobaan pasti dagingnya sangat sederhana. Kita sering tahu, tetapi kita juga sering tidak melakukannya. Jangan lupa, pencobaan itu datang dari dalam. Yaitu apa? Kedagingan kita. Pencobaan itu bukan dari luar, itu hanya godaan saja. Pencobaan itu adalah tipuan yang licik dan yang lemah lembut, tetapi menyesatkan. Makanya, saudaraku yang terkasih, saya harap Anda masukkan dalam jiwamu. Kalau kita tidak pernah habisi kedagingan kita, satu kali saudara akan dihabisi oleh iblis. Jadi hidup ini pilihan. Yakobus 1, mari buka Alkitab, kalau ada di sini boleh buka. Yakobus 1 ayat 14, ya ada, kita baca ya, 2-3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan. Saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Hari itu Yakobus jelas berkata bahwa tiap orang itu dicobai karena keinginannya sendiri. Betul tak betul? Ya, besok saya harus bangun pagi. Saya mau doa. Wes, saudara buatlah handphone saudara ya, set alarm jam 5 ya. Jam 5 ini ayam bentuk apapun lah ya saudara set. Bentuk ayam berkokok kah, bentuk apa ya. Udah begitu sangat bising. Lepas itu ya kan, saudara bangun, ini handphone mengganggu. Saudara padam lagi saudara. Siapa yang padam handphone saudara? Tangan siapa ini? Setan ini. Ini setan ini kok ganggu-ganggu. Ketika Anda terbangun pukul 7, wah, setan ini mengganggu saya ya. Tadi saya rindu bangun pagi. Senyum kanan kiri. Kadang-kadang itulah manusia ya. Betul tak saudara? Kita ini tanpa kita sadari, jujur I can say, bukan hanya jemaat. Bentuk apapun posisi kita, gak hamba Tuhan, pastor kah, semua masih manusia. Kalau kita tidak habisi keinginan daging, memang saudara sangat berbahaya. Dalam beberapa masa yang lalu saya mendengar artikel saudara, sangat menyedihkan. 3 hamba Tuhan ya, gereja besar, mega church saudara. Wah, mengerikan. Dia menulis sebuah surat resign dan dia jujur berkata, karena ada affair. Saudara, saya mau berkata, dosa tidak memandang siapapun. Dosa tidak memandang bulu, ya kan? Ini bulunya jemaat kah? ini apa, pelayan Tuhan kah? Ini pemimpin kah? Ini pastor? Dosa tetap dosa. Kalau kita tidak pernah menghabisi daging kita, kita tidak mau bereskan daging kita, maka iblis akan habisi kita. Salibkan daging, katakan amin. Sama-sama ucapkan, salibkan daging. Termasuk saya saudara, salibkan daging. Contoh, ada 3 bahagian yang saya melihat. Masih ingat Simpson saudara? Ya, masih ingat ya? Siapa di sini tak kenal Simpson? Wah, dari sekolah minggu yang namanya kita pun teringat terus siapa Simpson. Gak ada yang tak kenal. Kalau orang sudah Kristen ikut sekolah minggu pasti kenal Simpson.
Simpson itu adalah contoh dari seorang yang namanya punya keinginan mata. Boleh klik ya? Saya rasa saya sudah letak. Nah, keinginan mata Simpson tidak bisa dikawal. Dia orang diurapi, tapi dia tidak pernah bereskan yang namanya daging dia. Akhirnya apa? Dia jatuh dalam godaan. Setiap dia tengok perempuan cantik, dia selalu mau. Nah, siapa di sini punya kelemahan? Orang cakap mata keranjang. Dalam nama Yesus katakan, engkau jamah mataku. Iya. Boleh. Ya, saya ajarin saja. Maksudnya adalah hati-hati dengan mata kita, amin. Setiap kita ada titik kelemahan kita loh saudara. Betul nggak? Kalau engkau tengok perempuan cantik, aduh nggak tahan, langsung WhatsApp. Boleh kenalan nggak dek? Zoom ikut praktis di gereja setiap hari Kamis ada praktis musik. Ya. Lepas saudara praktis ya kan, kamu kayaknya bagus main gitar. Saudara dekatilah dia, ya kan? Anda main-main gitar dengan dia, Anda mulai pegang tangan dia, macam ini caranya. Ingat, keinginan daging, saya mau berkata, jangan pernah mencobai diri kita. Betul nggak saudara? Saudara harus kenali titik kelemahanmu. Saya juga ada. Orang yang bijak, Amsal berkata, ketika dia tahu itu jurang, dia tidak akan melewatinya. Ketika dia tahu itu malapetaka, kalau tidak silap ya, ayat itu berkata, dan dia menghindarinya. Bukan ketika dia tahu malapetaka terus begitu, dia terus jalan. Makanya jangan selalu salahkan iblis. Iblis itu pemicu saja, tapi pilihan kehendak bebas ada di tangan kita. Hati-hati. Simpson, dia putus destininya hanya karena perempuan. Banyak pelayan-pelayan Tuhan, saya mau berkata, hati-hati. Ya, salah satu worship leader di Indonesia, saya tak mau mention, tapi dia memang bersaksi sih. Tapi dia sendiri sangat guilty, dia sangat menyesal. Tuhan beri dia karunia luar biasa, menulis lagu, mencipta, tapi hilang sekelip mata karena dia bermain-main dengan kekudusan. Saudara, ayo mau belajar, habisi kedagingan. Ada amin? Ada amin? Ya, khususnya kita yang sudah menikah, ya Bapak Ibu dan Saudara, dengan hormatnya, sama-sama. Ayo jaga kekudusan pernikahan kita. Sebab hari-hari terakhir iblis itu paling suka, cara iblis dengar saudara, seringkali senyap-senyap. Di awal-awal mungkin dia chat dengan saudara, Pak Peter handsome, awalnya. Ini contoh-contoh Pak, enggak, kan udah menikah, yang udah menikah. Ya, ini contoh, ya kan? Habis itu apa saudara? Menikah. Bapak kayaknya belum breakfast ya. Nah, ini, hati-hati ya, kedai mama, kedai mama. Ya, ini contoh. Kita yang sudah menikah, mari kita jaga kekudusan rumah tangga kita. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Katakan amin. Ya, Anda muda-mudi, ya, yang belum menikah, wah ini Anda paling available, target iblis. Hati-hati. Ya, Anda pilih pasangan, hati-hati. Berpacaran, hati-hati. Amin. Makanya sering ketika datang ke kami konseling, kalau pacaran jangan di tempat gelap. Ada amin? Makin gelap, makin banyak iblis di sana. Cari tempat terang macam ini, terang benderang. Ya, dan harus ganjil. Ya harus sabar-sabar lah, harus cari siapa jadi obat nyamuk ya, harus ada obat nyamuk. Makanya nyamuk-nyamuk perlu kadang-kadang berdatangan, ya kan? Hoi, gitu ya. Saat berduaan sudah bilang saling pandang-pandangan lagi, saling mengagumi. Aduh, kamu begitu comel, kamu begitu handsome. Tiba-tiba datanglah penyamuk kan? Nah, tapi bagus juga, ya kan? Supaya apa? Tidak sampai ada hal yang tidak baik. Contoh kedua, hati-hati, keangkuhan hidup. Siapa dia? Saul. Saul tidak pernah bereskan kedagingannya, yaitu apa? Kesombongan. Wah, ini kebaskan dari hidup kita ya saudara. Sehingga tanpa dia sadari, saya percaya kejadian ketika dia membakar itu korban bakaran, itu bukan tiba-tiba saja.
Tapi memang dari awalnya Saul ini sudah begitu jealous dengan Samuel. Kenapa sih harus menunggu-nunggu Samuel? Nah, ini hati-hati saudara. Ya. Kesombongan sering menjatuhkan banyak anak Tuhan. Tak bisa ditegur. Saya sharing dari hati saya. Ketika saya melihat pelayan Tuhan, dia salah. Dan kadang-kadang sedalam hati saya tuh, saudara ingat senangnya menegur, enggak senang saudara. Tapi saya ingat panggilan saya hamba Tuhan. Saya tahu ada berapa orang kalau ditegur enggak suka. Tapi ketika saya menegur, saya hanya melakukan tugas tanggung jawab saya. Satu kali ada seorang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan ini sudah menikah saudara. Namun maaf kata, ketika praktis musik ya, karena dia salah satu bagian worship team, kami melihat gayanya, maaf kata ya, dia sudah agak terlalu mudah dekat dengan lelaki lain. Sehingga kami memonitor. Dan kami melihat, wah ini kayaknya udah gak bagus. Kenapa? Seperti hampir jalur terlalu dekat. Sehingga satu kali kami panggil dan kami nasihati. Ternyata kami sedih, reaksinya tidak baik. Padahal kami sedang menjaga rumah tangga mereka. Saudara, saya mau berkata ya, teguran memang gak gampang, tidak mudah untuk kita terima dengan hati yang senang. Betul gak saudara? Gak gampang. Kenapa? Karena dia memotong kedagingan. Tetapi kalau Anda orang yang bijak, Amsal berkata, berbahagialah engkau ditegur. Sebab engkau seperti hampir mau menuju jurang. Kalau engkau ditegur, diingatkan, hati-hati jurang. Dan engkau mulai berbalik, engkau aman. Tapi ketika hidupmu tak pernah engkau mendengar teguran dan nasihat, sejujurnya engkau akan bisa mengalami seperti Saul. Sampai Alkitab sendiri mencatat, ini hanya satu-satu orang di Alkitab ditulis. Alkitab itu saudara, kalau seandainya Alkitab menulis, itu perkara yang serius. Dan Alkitab menulis bahwa Roh Allah meninggalkan Saul. Ngeri saudara. Jangan sombong, amin saudara. Kalau Anda di dalam pengembalaan CST, sebetulnya orang yang bersentuhan dengan CST itu bagi kami adalah sebuah tanggung jawab untuk kami jaga. Jadi mungkin maaf kata, ada kalanya kalau saudara kami panggil untuk kami tegur, harus Anda bersyukur. Jangan berpikir negatif. Jangan berkata, pasti nggak sayang, tengok dia kritik saya terus. Semakin saudara untuk kami nasihati, karena kami sayang dengan saudara. Karena ada beberapa orang ketika Anda sudah menolak, maka kami akan mulai membatasi diri. Berarti apa? Berarti Anda tidak bisa menerima nasihat dan teguran. Hati-hati saudara, khususnya pelayan Tuhan, ya, bukan hanya pelayan lah, semua kita. Ya, kita itu berbilang bangsa, betul nggak? Saya mau highlight ya hari ini. Hati-hati cara engkau, contohnya ya, friend. Ini mudah-mudi kebanyakan sih. Oh friend gitu ya, Anda peluk sana, peluk sini. Bagi Anda, mungkin beberapa orang memeluk itu biasa, as a brother and sister. Tapi ada beberapa culture itu tak biasa dipeluk. Sekali Anda peluk orang itu, tiba-tiba di dalam hatinya merekam sebuah kesimpulan, wah, he or she, dia mencintaiku nih. Wah, ini hati-hati loh, karena saya sudah mencam beberapa orang. Bagi beberapa orang itu apa namanya? Keluarga. Kita keluarga, mengasihi dalam Tuhan, mengasihi dalam Tuhan. Tetapi ada beberapa orang kena sentuhan sedikit, itu sudah mengsalah-artikan. Nah itu dia, maksudnya maknanya sudah berbeza. Akhirnya dia mencoba cari perhatian lebih. Supaya apa? Supaya mau dipeluk-peluk. Nah ini hati-hati ya.
Sejujurnya saya perlu share saudara, karena ini kecenderungan yang saya sering melihat. Izinkan saya juga hati-hati, ya, juga hati-hati. Anda perhatian dengan orang, jangan juga terlalu kejauhan. Aduh kasihan, ibu ini kasihan, perlu dikonselingi. Laki dengan perempuan, dua-dua pula. Itu bukan konseling saudara, itu dating. Saya kadang-kadang saudara, kadang tahan hati saya ya. Tapi ada kalanya Tuhan ingatkan buat saya, belajar terbuka. Sebab apa? Karena sering kali, ini hati-hati ya, kalau kita tidak ada, apa ya bahasa dia, macam traffic light, kita tidak ada alarm di dalam diri kita. Ada seberapa orang ya, dia sudah terlambat jatuh dalam dosa baru dia perasaan. Maaf kata, itu kurang bijak. Makanya sebelum sesuatu terjadi, ketika Anda sudah melihat tanda itu, you need to stop. Ada amin. Belajar seperti Yusuf. Hari terakhir Tuhan mencari Yusuf di zaman ini. Ya, digoda berkali-kali. Kan Alkitab berkata apa? Berhari-hari istri Potifar itu menggoda. Coba bayangin, berhari-hari, coba bayangin saudara. Kalau itu lelaki nggak kuat imannya, sudah mungkin ya maaf kata ya. Tapi Alkitab mencatat, Yusuf lah. Dia bukan hanya berkata, janganlah tante, janganlah anti, malu, apa ai. Saudara kebanyakan ai, akhirnya saudara sendiri akan jatuh dalam dosa. Makanya kalau menolak dosa, kadang-kadang saudara perlu belajar tegas. Ada amin. Tak payah saya bincang dari bangsa mana, nggak ada, semua harus tegas. Bangsa Yesus Kristus kalau menolak dosa harus tegas. Amin. 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 Salam kanan kiri. Kau pasti boleh. Amin. Amin. Karena hari-hari ini saudara, kejahatan di dunia itu mengerikan. Bukan lagi ini ya, mengerikan, ganas. Saya bagi tahu Anda yang masih muda apalagi, hati-hati di sekolah, di tempat kerja. Jangan sembarangan. Kami sering dorong anak-anak kami. Jangan sembarangan, sering suka terima minuman orang dari ini, dari apa. Saudara nggak tahu, kadang-kadang di dalamnya dijampiin, di ini nggak tahu. Ada satu case ya, dalam berapa hari ini saya ikuti, saya tidak mau mention lah. Hati saya sedih luar biasa. Ini anak sekolah saudara, umur hanya 11-12 tahun. Pertama, yang salah karena pergaulannya bebas, jelas. Kedua, karena impact pergaulan bebas, ya kan? Ini perempuan, anak gadis, tapi mainnya semua dengan anak lelaki. Satu kali saudara, dia terlalu malam main, pergi ke satu tempat, seorang lelaki dia bagi minum. Kamu haus kan? Kasih minum. Satu tegak saja, langsung dia hilang kesadaran. Singkat cerita, hidupnya dianiaya sampai dia dibinasakan. Saudara, saya mau berkata ya, jangan terlalu manja dengan kedagingan. Anda tidak mau bereskan sekarang, maka itu akan menjadikan saudara dihabisi iblis. Mari kita belajar. Ada amin? Hidup oleh keinginan roh. Anda pasti boleh.